02. Pekerjaan ayah. Setiap pagi setelah subuh, ayahku selalu pergi mencari nafkah. Pekerjaan apapun selalu ia lakukan demi kami sekeluarga. Hari ini ayahku berangkat kerja untuk mengolah sawah milik Pak Haji Zain yang kaya dengan harta peninggalan orang tuanya yang begitu banyak dan ditambah lagi usaha toko taninya yang sangat ramai di pasar. Ayah berangkat dulu ya. Ayah memberitahukan kami untuk pergi bekerja di sawah dan membawa bekal makan seadanya. Kami melepas ayah dengan senyum. Lalu ayah bersegera menuju lahan sawah tersebut sendirian. Biasanya ayah bekerja sendiri jika sawah yang akan digarapnya tidak terlalu besar dan kadang-kadang ada juga orang lain yang ikut bekerja pula di sana pada sepetak sawah yang lain masih milik Pak Haji itu. Alhamdulillah ayahmu masih bekerja di sawah Pak Haji. Kita masih dikasih rezeki sama Allah. Kita harus bersyukur, nak. Ucap ibu kepada kami yang sedang menikmati sarapan pagi seadanya. Kami pun menganggukkan kepala menyimak perkataan ibu itu. Walaupun ayah tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi ayah selalu bekerja dan tidak memilih pekerjaan. Bagi ayah yang terpenting adalah pekerjaan apapun namanya bisa menghasilkan sesuatu yang berharga dan mampu memberikan nafkah kepada keluarganya sendiri. Kini ayah bekerja menggarap sawah Pak Haji. Nanti mungkin ayah bisa bekerja di tempat lain lagi, mungkin bisa di sawah yang berbeda, atau mungkin bekerja di ladang orang lain. Bila tidak di dua tempat itu, ayah kadang diajak bekerja sebagai kuli bangunan. Hampir semua pekerjaan ini paling sering ayah lakukan. Jika tidak ada lagi ketiga pekerjaan itu, ayahku suka menghabiskan waktunya dengan menanam kayu ubi dan sayur-sayuran di sekitar gubuk kecil kami ini. Dan hasil tanaman itu biasanya dijual dan dikonsumsi sendiri. Aku masih ingat apa yang dikatakan ayah dulu. Kalau kita mau tetap bertahan hidup, kita tak boleh milih-milih banyak kerja. Yang penting kerjaannya halal. Kata-kata yang diucapkan ayah membuat kami makin mengerti mengapa ayah selalu bekerja apa saja. Ayahku telah terbiasa dengan segala pekerjaan yang ia lakoni selama ini. Tetapi mataku melihat wajah ayah begitu letih dan berkeriput. Aku tidak ingin ayahku selalu melakukan pekerjaan yang berat itu lagi. Namun, aku tidak berdaya kecuali menelan kenyataan yang terjadi ini. Di matanya tersirat betapa ia telah banyak melewati berbagai pengalaman hidup yang keras dan sulit. Mataku mulai berkaca-kaca dengan keadaan ayah yang tidak pernah berhenti untuk bekerja keras. Ayah sudah terbiasa bekerja. Kalau ayah nggak bekerja, badan ayah bukan tambah sehat, tapi ayah malah jadi bingung dan sakit-sakitan. Jelas ayah yang terlihat tersenyum ketika ia menceritakan semua pekerjaan yang ia lakukan sejak muda dulu. Kami pun ikut tersenyum pula. Dalam seminggu ini, ayahku sudah menggarap sawah Pak Haji dengan cara tradisional dan menggunakan bajak kerbau. Dan itu cukup melelahkan di tengah terik matahari. Tetapi ayah terlihat begitu puas dan senang ketika ia dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan sangat cepat dan baik. Biasanya Pak Haji selalu memberikan upah yang sedikit berlebih kepada ayahku daripada orang lain. Ini mungkin karena ayahku sudah menjaga dan menempati tanah dan gubuk kecil dengan baik dan bersih. Alhamdulillah, kita ada rezeki. Ayah begitu senang ketika Pak Haji sudah memberi upah sawah yang digarap ayah selama 1 minggu ini. Begitu juga dengan kami semua. Seakan rasa lelah dan sakit di tubuh dan di jiwa dapat terobati. Ayah biasanya memberikannya kepada ibu untuk membeli keperluan atau kebutuhan kami sekeluarga. Dan sedikit demi sedikit ibu pun mulai menabung. Alhamdulillah, jawab ibuku dengan sangat senang melihat ayah yang masih berkubang dengan keringat. Tak ada pekerjaan yang terbengkalai dikerjakan ayah. Segalanya kadang lebih cepat selesai sebelum waktunya. Ini selalu membuat Pak Haji dan orang lain lebih suka memberi pekerjaan untuk ayah di sawah ataupun di ladang. Dengan pekerjaan seperti ini, ayah masih bisa memenuhi kehidupan kami sehari-hari.
Jika setelah pulang sekolah, kami pun kadang ikut pula menemani ayah saat menggarap sawah. Betapa kuat dan gigihnya ayah bekerja banting tulang setiap hari. Aku tidak bisa membayangkan tenaga dan cucuran keringat yang keluar dari tubuh ayah. Aku hanya berdoa semoga ayah mampu melakukan semua pekerjaan ini dengan sabar. Aku hanya menatap ayah yang asik bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini membuatku ingin untuk membantunya. Tapi itu tidak mungkin kulakukan aku ini. Aku hanya menghela nafas dan menunggu ayah menyelesaikan pekerjaannya hingga senja. Ibu dan kedua adikku asyik duduk di sebuah pondok kecil di tepi pematang sawah. Tak beberapa lama kemudian, ayah berhenti dan beristirahat. Lalu membersihkan dirinya di irigasi yang tak jauh dari sawah yang ia garap. Semua petani yang ada di situ mulai pulang bersama keluarganya pula. Kami pun mulai bersiap-siap untuk pulang bersama ayah. Yuk kita pulang, ajak ayah. Lain lagi dengan pekerjaan sebagai kuli bangunan, pekerjaan ini biasanya memakan waktu lama sampai berbulan-bulan. Pekerjaan ini membutuhkan beberapa orang kuli tergantung besar dan kecilnya bangunan yang dikerjakan. Semakin besar bangunan yang akan didirikan, semakin lama pula waktu untuk mengerjakannya. Dan ayah sangat senang sekali jika ia mendapatkan pekerjaan ini karena upah yang lumayan besar. Tetapi pekerjaan ini tidak selalu ia dapatkan dengan mudah, itu tergantung dengan kepala tukang yang ayah kenal. Jika ayah kenal baik dengannya, maka ayah pasti mendapatkannya. Ketika menggarap sawah, ayah akan selalu berkubang dengan tanah. Dan ketika ayah bekerja sebagai kuli, ayah akan berkubang dengan semen. Kedua pekerjaan ini mempunyai tantangan tersendiri dan kesulitan yang berbeda. Namun, ayah tetap merasa senang dengan pekerjaan ini. Pernah dulu ada seorang kuli teman ayah jatuh ketika memasang kuda-kuda rumah dan langsung dibawa ke rumah sakit dengan luka yang lumayan parah dan patah tangan. Dan itu membuat semua orang yang melihat menjadi panik dan cemas sekali. Sejak saat itu ayah dan teman-teman sesama kuli mulai berhati-hati di saat mereka bekerja di tempat yang tinggi. Aku pernah melihat ayah sedang bekerja di lantai 2 sedang memasang atap seng. Siapa saja yang bisa bekerja di bagian ini tak hanya mempunyai mental dan nyali yang kuat, tetapi ia juga mempunyai keahlian dan pengalaman yang memadai. Jika ada yang tidak berhati-hati saat memasang atap ini, akibatnya akan lebih fatal dan berbahaya. Aku yang terbiasa melihat ayah dan para kuli bangunan sedang melakukan pekerjaan ini akan membuatku ngeri dan takut. Ditambah lagi bahwa aku termasuk salah satu orang yang high phobia. Memanjat pohon setinggi 5 meter saja aku sudah merasa ketakutan, apalagi aku berada di posisi ayah yang sudah biasa bekerja di tempat-tempat yang dianggap berbahaya bagi pekerja bangunan. Bagaimanapun juga rasa ngeri dan takut sudah dapat diatasi dan ditaklukkan oleh ayah. Namun, ayah dan semua teman sesama kuli tetap berhati-hati dan tidak gegabah di saat bekerja di tempat-tempat yang bisa merenggut nyawa. Apapun pekerjaan ayah, biasanya ayah selalu pulang sekitar jam 6 sore atau sebelum maghrib. Ia pasti terlihat begitu lelah karena sudah bekerja seharian. Jika malam telah tiba, kadang ayah suka dipijit oleh ibu yang tahu betul jika ayah sudah sangat lelah bekerja. Dan biasanya ayah langsung tertidur setelah dipijit oleh ibu. Melihat ayah tertidur pulas, kami pun selalu menatap wajahnya dengan sangat iba. Sampai hari ini, ayah masih terlihat sehat dan bugar walaupun setiap hari ayah selalu bekerja dengan mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit. Jika istirahat, itu hanya membutuhkan waktu yang tidak begitu lama, sekadar untuk minum dan makan atau sholat jika waktunya sudah tiba. Dan satu lagi yang selalu dihindari ayah sejak muda adalah tidak merokok maupun begadang. Aku sangat menyadari pekerjaan ayah tidak segampang yang kukira. Tak hanya menguras tenaga yang banyak berkubang dengan tanah dan semen. Tetapi pekerjaan ayah dapat membahayakan dirinya sendiri jika tidak sangat berhati-hati dalam bekerja. 03